siklus untuk menyusun APBN 2023 yang merupakan tahun pertama sesudah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang tadi disampaikan Pak Menko Perekonomian, yang menjadi landasan kita untuk menyusun APBN di dalam menghadapi pandemi COVID yang memang sangat luar biasa. Jadi untuk tahun 2023 ini kita akan menyusun anggaran APBN 2023 secara sangat hati-hati, dengan satu, tetap memperhatikan ancaman dari pandemi yang kita harapkan akan semakin berubah menjadi endemi atau normal. Dan yang kedua, muncul tantangan-tantangan baru yang harus kita waspadai. Indonesia termasuk negara yang sudah bisa mencapai pemulihan ekonominya mencapai sebelum pre-COVID. Jadi artinya GDP kita secara level tingkat sudah mencapai pre-COVID level atau bahkan di atasnya. Dan itu didukung oleh pemulihan baik sisi permintaan seperti konsumsi, investasi, dan ekspor, maupun dari sisi produksinya yaitu manufaktur, perdagangan, dan bahkan konstruksi juga sudah mencapai pre-pandemi level. Ini adalah suatu pemulihan yang cukup cepat, hanya 5 kuartal kita sudah bisa kembali ke GDP sebelum terjadi musibah COVID. Banyak negara-negara di tetangga kita ASEAN maupun emerging country di dunia yang belum mencapai pre-COVID level. Bahkan mereka GDP-nya masih ada di sekitar 94-97%. Nah, oleh karena itu, kebijakan ekonomi makro tahun 2023 akan mendorong pemulihan yang berasal dari sumber-sumber pertumbuhan yang tidak hanya tergantung kepada APBN. APBN tetap akan suportif, namun sekarang peranan dari non-APBN menjadi penting. Tadi konsumsi, investasi, ekspor seperti yang disampaikan oleh Pak Menko, di mana kenaikannya cukup tinggi, dan juga yang berasal dari institusi keuangan seperti perbankan. Seperti diketahui, perbankan saat ini dengan dana pihak ketiga mencapai 7.250 triliun dan loan to deposit rasionya hanya 77%, memiliki ruang untuk memulai mendukung pemulihan ekonomi dengan menyalurkan kredit. Dan memang pertumbuhan kredit saat ini sudah mulai pulih, yang tadinya mengalami kontraksi tahun lalu sekarang sudah tumbuh di 5,2%. Kita berharap pertumbuhan ini akan terakselerasi. Yang kedua, sumber pertumbuhan juga berasal dari capital market, di mana size dari dalam hal ini pasar saham dan obligasi untuk pasar saham mencapai 7.231 triliun dan selama ini naik 3,77%, serta pasar obligasi yang mencapai 4.718 triliun naiknya 9,65%, bisa menjadi sumber bagi pemulihan ekonomi dengan perusahaan-perusahaan bisa melakukan IPO, right issue, maupun mengeluarkan obligasi. Ini karena investor domestik kita sekarang sudah mencapai 7,5 juta investor. Oleh karena itu, di dalam pemulihan ekonomi ini, Bapak Presiden tadi telah disampaikan Pak Menko, pemulihan ekonomi harus didasarkan pada produktivitas yang tinggi. Sehingga temanya memang masalah produktivitas. Produktivitas yang tinggi hanya bisa muncul dari perbaikan dari SDM, infrastruktur, dan kualitas birokrasi serta regulasi. Itu yang menjadi pokok bagi KEM PPKF 2023. Kita juga mengidentifikasi pusat-pusat atau tren baru dari pertumbuhan ekonomi yang berasal dari pertama sisi pola hidup normal baru sesudah pandemi, terutama berbasis kesehatan.
maka reform di bidang kesehatan akan menjadi sangat penting, baik itu menyangkut industri alat kesehatan maupun dari sisi penyelenggaraan jasa kesehatan yang sangat penting untuk ditingkatkan. Kemudian yang kedua, reform di bidang investasi dan perdagangan. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Menko, transformasi di sektor manufaktur, baik itu industri mesin, elektronik, alat komunikasi, kimia, dan hilirisasi mineral menjadi sangat penting untuk menjadi roda atau lokomotif bagi pemulihan ekonomi. Dan yang ketiga yang perlu untuk terus ditingkatkan adalah kesadaran ekonomi hijau, di mana nilai ekonomi yang berasal dari karbon dan teknologi energi terbarukan akan menjadi sumber atau diandalkan menjadi sumber pertumbuhan yang baru. Ini yang akan didukung oleh APBN untuk tahun 2023, di mana kita berharap pertumbuhan ekonomi tadi seperti disampaikan ada dalam range 5,3 hingga 5,9 yang dalam hal ini lokomotifnya akan sekarang didominasi oleh satu, konsumsi kembali tumbuh di atas 5%. Ini mengulang tadi yang disampaikan Pak Menko lagi, yaitu 5,1%. Selama COVID kemarin atau tahun 2021 pertumbuhan untuk konsumsi itu hanya 2%. Jadi kalau terjadi suatu kegiatan normal yang baru, kita berharap pulihnya konsumsi akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi. Investasi tumbuh di 6,1% untuk tahun 2022 forecast, lebih baik daripada masa pandemi kemarin di mana investasi turun sampai di 3,8%. Ekspor kita mungkin akan tidak setinggi seperti yang terjadi tahun 2021 pada kisaran 6,7%. Nah, kita akan melihat bahwa komposisi pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh industri manufaktur yang diharapkan bisa tumbuh di atas GDP kita, yaitu bisa tumbuh pada kisaran 5,3 hingga 5,8%. Dan sektor perdagangan juga tumbuh di 4,9 hingga 5,5. Itu adalah lingkungan makro yang kita hadapi. Lingkungan kedua yang harus diwaspadai tadi disampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak Wapres dan Kabinet adalah lonjakan inflasi dunia, terutama di negara-negara maju. Seperti diketahui Amerika mencapai 7,5% inflasinya pada bulan Februari ini, dan ini akan mendorong kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas. Tentu ini akan memberikan dampak spillover atau rambatan yang harus diwaspadai, yaitu dalam bentuk capital flow akan mengalami pengaruh negatif dari kenaikan suku bunga dan juga dari sisi yield atau imbal hasil dari surat berharga yang tentu akan mendorong dalam hal ini biaya untuk surat utang negara. Lingkungan ini harus diwaspadai karena negara-negara emerging juga inflasinya sudah meningkat. Sekarang ini Argentina inflasi mencapai 50%, Turki mencapai 48%, kemudian Brasil 10,4%, dan juga Rusia 8,7%, Meksiko 7,1%. Kenaikan inflasi yang tinggi tentu akan bisa mengancam proses pemulihan ekonomi karena daya beli masyarakat tentu akan tergerus. Ini yang akan diwaspadai. Untuk 2023 tadi telah disampaikan bahwa struktur atau postur APBN akan kembali mengikuti seperti sebelum terjadinya pandemi, yaitu kembali dengan postur defisit di bawah 3%. Kami nanti masih akan melakukan langkah-langkah untuk membuat detail dari camp PPKF yang nanti tentu akan dipresentasikan di DPR untuk kemudian menjadi bahan untuk menyusun RAPBN kita tahun 2023 yang masih akan berjalan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.